Pemirsa, IHSG kembali berjaya setelah anjlok lebih dari 5% pada sesi pertama perdagangan kemarin. Bahkan hari ini pasca diizinkannya buyback tanpa RUPS oleh emiten, indeks menguat sebanyak 1,5%. Untuk membahas dari penguatan ini, pemirsa, sudah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Universitas Indonesia Telis Aulia Valianti. Selamat malam, Prof. Telisa. Ya, selamat malam Mas Kevin, selamat malam semua pemirsa Sindo. Baik, News. Prof, tadi pagi ini BI umumkan bahwa emiten diizinkan buyback saham mereka tanpa RUPS. Apakah memang ini menjadi salah satu sentimen positif dari pasar saham? Ya, tentunya pemerintah dan juga melalui bursa efek ya, tentunya berupaya untuk menstabilkan ya di tengah gunjang-ganjingnya IHSG ini. Jadi tentunya ada langkah-langkah. Nah, dengan adanya ini diharapkan juga pelaku pasar bisa kembali kepercayaannya, karena kan ini sebetulnya problem negatif sentimen ya. Nah, jadi harus diciptakan positif sentimen. Nah, salah satunya mempermudah proses buyback itu tadi gitu. Jadi ya salah satu solusinya adalah itu tetap. Jadi ada salah satu solusi dari mekanisme di bursa, tapi ada solusi lain yaitu tetap harus memperbaiki sentimen positif itu, dan juga yang ketiga memperbaiki fundamental ekonominya. Jadi itu adalah salah satu cara di antara tiga utama cara tadi ya untuk kembali menstabilkan indeks harga saham gabungan ini. Baik, Prof, kalau dilihat kemarin sempat tertekan dan pada sesi awal perdagangan hari ini IHSG ini bisa langsung rebound seperti itu. Kira-kira apa faktor utamanya kalau Anda lihat, Prof? Ya, biasanya tuh kalau sudah turun dalam teori technical analysis juga ya, kalau misalkan dia sudah drop pada titik terendah, dia akan recover. Jadi ada efek dari base yang disebut sebagai base effect ya, kalau dia sudah turun rendah sekali, mencapai lembah istilahnya, nah dia itu akan rebound, lebih cepat rebound. Jadi kalau kita jatuhnya itu dalam, reboundnya itu lebih cepat. Itu teori memang seperti itu. Jadi ya karena itu jadi dia rebound lebih cepat. Nah kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti ya beberapa kemarin mungkin anggota legislatif menghadiri bursa efek ya, datang ke bursa, terus kemudian langsung ada pengumuman dari pemerintah terkait dengan bahwa Menteri Keuangan tidak mundur ya, tidak benar yang diberitakan itu dan seterusnya. Nah itu kan langsung tuh berita positifnya. Jadi pasar pasti kan bergairah kembali gitu ya, karena tadi sudah sangat dalam. Nah itu biasanya akan bounce back lebih cepat seperti itu, ditambah dengan langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan kembali. Baik. Prof, kalau Anda melihat secara spesifik kalau kemarin sempat anjlok, kira-kira isu yang paling memang bisa membuat anjlok dari IHSG itu kira-kira faktor apa, Prof? Ya, sebetulnya ini memang sangat banyak ya, multiple issues. Karena kan gini, kita itu bisa melakukan analisis dekomposisi memang yang mana yang faktor terbesar, tetapi rata-rata, jadi kan IHSG itu dibangun oleh faktor fundamental dan non-fundamental. Nah, non-fundamentalnya itu adalah news effect ya, dan kemudian ekspektasi dari pelaku pasar itu sendiri terhadap kondisi perekonomian dan kinerja perekonomian ke depan. Nah, kemarin itu kan banyak sekali kejadian-kejadian yang relate dengan rilis-rilis ekonomi ya, maksudnya di Amerika Serikat misalkan, kemudian juga di domestik sendiri ada beberapa perlambatan, misalkan dari indeks keyakinan konsumen meskipun masih optimis tapi memang ada perlambatan, kemudian berita mengenai PHK, terus kemudian berita mengenai kebijakan-kebijakan ke depan yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi yang masyarakat tuh masih ragu terhadap kebijakan itu ya, seperti kita tahu misalkan pembentukan Danantara, kemudian juga bagaimana kelanjutan dari program-program pemerintah ini yang kemudian berdampak kepada fiskal, isu fiskal sustainability. Kemarin ada pengumuman utang luar negeri juga yang tumbuhnya positif, artinya naik gitu ya. Kalau tumbuh positif artinya kan utang luar negeri kita bertambah. Nah jadi kepercayaan investor kita tahu itu cukup tergerus dengan jadi itu kebetulan isunya tuh beruntun gitu ya, dan newsnya itu juga beruntun sehingga ekspektasi dari pelaku pasar di situ terkoreksi cukup dalam. Di tengah kita tahu bursa-bursa Asia kan cukup positif ya, kecuali Korea Selatan dan Thailand yang tidak terlalu positif, tapi yang lain kan positif. Nah itu di tengah Asianya positif ya, karena tadi di domestik kita yang tadi ya banyak sekali
yang masih diragukan oleh investor, bagaimana keberlanjutan fiskal, keberlanjutan program-program pemerintah, dampak dari efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi, banyak sekali yang menjadi concern, ditambah dengan ada berita-berita tadi terkait mundurnya Menteri Keuangan, itu kan juga menjadi salah satu sentimen negatif gitu. Jadi ini multiple factors lah yang menyebabkan kemarin. Mungkin dari sisi market conduct-nya sendiri ada aksi-aksi korporasi juga mungkin itu ada saja ya yang perlu dipertimbangkan juga, tapi memang lebih dominan kemarin isu sentimen negatif itu sih yang lebih dominan. Baik. Berarti seperti efek bola salju begitu ya Prof ya, semakin tebal dan kemarin anjloknya mencapai lebih dari 5%. Prof, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan isu ini, kita akan mendengarkan informasi bahwa Menteri Keuangan ini Sri Mulyani menjawab isu mundur dari Kabinet Merah Putih yang ramai beredar belakangan ini. Berikut keterangannya. Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Tegaskan saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Baik, kita akan melanjutkan dialog. Pemirsa, Prof, ini nampaknya isu dari mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi isu yang terbesar. Mengapa IHSG kemarin juga anjlok dan dapat dipastikan bahwa Menteri Keuangan tetap berada di Kabinet Merah Putih. Prof, dengan adanya rebound dari IHSG ini, apakah dapat dikatakan sudah kembalinya kepercayaan dari investor pada hari ini? Iya, secara temporary yes, tapi secara menengah panjangnya tetap harus kita lihat lagi dan kita jaga lagi, karena kan ini ada isu-isu jangka pendek, ada isu jangka panjang. Seperti tadi mundurnya menteri kan langsung ditepis, nah itu kan langsung ya. Nah tapi sejauh mana nanti APBN itu bisa sustain. Jadi ya keberadaan Menteri Keuangan yang sudah berpengalaman, diakui secara internasional, kemudian memiliki relasi yang baik dengan para bondholder, ya itu memang sangat dipan. Kemudian komunikasi dengan lembaga sovereign rating. Nah ini yang kita agak deg-degan kan dari lembaga sovereign rating, karena kan kemarin di Goldman Sachs, Morgan Stanley itu kan sudah menurunkan ya rating dari Indonesia. Nah itu juga yang harus diwaspadai ke depannya. Jadi PR kita masih banyak. Artinya in the short term ini udah tertackle gitu. Tapi di dalam jangka menengah panjang supaya ini tidak terjadi lagi, kita betul-betul menjaga kepercayaan investor tentang arah kebijakan kita, khususnya kebijakan fiskal ya yang memang mengkhawatirkan di mata investor, yaitu terkait dengan khawatir defisit kita melebar melebihi daripada 3%. Kemudian kemarin kan sempat agak telat tuh rilis APBN, seperti itu. Ada apa nih dengan APBN Indonesia yang biasanya selalu tepat waktu dari sisi pengumumannya, seperti itu. Nah jadi banyak kekhawatiran tentang fiscal sustainability, ditambah kemarin data utang luar negeri dan lain sebagainya. 2025 ini akan jatuh tempo utang yang cukup besar. Nah, bagaimana kemampuan APBN di tengah penerimaan perpajakan kan kemarin informasinya juga melambat. Nah, mudah-mudahan nih Maret April ini ada setoran-setoran pajak, nah itu bisa tercover di situ sehingga sustainability fiskal kita ya bisa kita komunikasikan bahwa ini terjaga. Jadi harus betul-betul dikejar itu penerimaan pemerintah agar defisit tidak melebar dan hutang tidak semakin membengkak. Karena itu yang akan dilihat banget oleh lembaga-lembaga sovereign rating yang memeringkat surat hutang Indonesia, seperti itu. Baik, defisit tidak melebar dan hutang tidak semakin banyak. Prof, kita akan mendengarkan kembali ada informasi terkait dengan Bank Indonesia. Ini pertahankan suku bunga untuk menahan adanya suku bunga ini dengan di angka 5,75% pada Maret 2025. Berikut informasinya. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate
sebesar 5,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 +-1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, Prof, ini BI menahan suku bunga acuan menjadi 5,75% hari ini. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor bahwa ini semakin positif penutupan perdagangan di IHSG pada hari ini, Prof? Benar, karena gini, ini ekspektasi pelaku pasar memang dominan kalau dari konsensus forecast para ekonom itu memang mempertahankan ya, kebanyakan hampir 75%. Jadi sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi biasanya kalau sesuai dengan ekspektasi pasar ya reaksi pasar juga akan positif. Karena gini, sebetulnya dengan deflasi kemarin ya, meskipun itu disebabkan oleh tarif, tapi kan inflasi kita belakangan overall ya agak turun gitu. Nah itu sebenarnya kita punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Namun dari sisi eksternal karena gejolaknya tinggi ya, volatility index naik, DXY juga trennya menguat, dan kemudian Fed Fund Rate sendiri masih belum terlalu jelas apakah akan menurunkan suku bunga berapa kali. Nah itu yang menyebabkan menjadi hambatan kita untuk menurunkan suku bunga, ditambah rupiah yang memang mengalami pelemahan di tengah capital outflow yang terjadi gitu. Nah, jadi di sini BI tidak cukup punya ruang untuk menurunkan suku bunga, sehingga memang ekspektasi dari para ekonom ya memang suku bunga akan ditahan, karena kalau turun nanti khawatir capital lebih outflow lagi gitu di tengah ketidakpercayaan investor ini gitu kan. Jadi di sini kan kombinasi antara kebijakan moneter dengan fiskalnya tadi harus dijaga sustainability-nya, transparansinya. Nah, di sisi lain monetary policy ini membantu dengan cara apa ya? Sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar menahan suku bunga, karena suku bunga itu sebagai garda juga untuk mempertahankan ekspektasi investor dan interest rate diferensial kita gitu, karena itu yang menentukan arah uang akan mengalir kemana. Jadi ditahannya BI rate ini memang again sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar, karena memang tadi ingin menahan tidak terjadi capital outflow yang lebih dalam lagi seperti itu. Jadi kita tahan bunganya untuk mempertahankan paritas suku bunga kita gitu dengan suku bunga Amerika terutama. Baik, Prof, ini kan dapat informasi juga bahwa rapat FOMC atau Federal Open Market Committee yang merupakan komite pasar terbuka federal di Amerika Serikat ini baru akan menggelar rapatnya malam ini. Apakah menurut Anda keputusan dari Bank Indonesia menahan suku bunga ini terburu-buru nggak sih, Prof? Ya, sebetulnya kita punya independensi ya untuk menentukan suku bunga kita, apakah lebih awal atau lebih akhir setelah pengumuman FOMC ya. Memang seringkali tuh beberapa rapat RDG kebanyakan memang setelah FOMC ya. Tapi ada beberapa kali juga kita memang sebelum FOMC. Itu sebetulnya kita kan juga sudah bisa memprediksi ya FOMC itu seperti apa gitu, dimana FOMC cenderung akan menahan lah penurunan suku bunga juga di tengah kondisi. Namun Amerika yang lesu kan mungkin juga ada juga probability the Fed menurunkan, cuma menurunkannya tidak terlalu besar begitu. Jadi tapi sepertinya pemerintah tuh sudah cukup yakin ya, apapun keputusan yang diambil oleh FOMC kita menahan dulu karena kondisinya tuh sedang tidak stabil. Karena secara teori kalau kondisi sedang bergunjang-ganjing seperti ini, salah satu langkah terbaik kita bertahan dulu seperti itu. Jadi tidak mengubah dulu, itu ya lebih stay itu lebih aman, lebih konservatif seperti itu. Jadi nampaknya itu sih yang dipilih, karena untuk meredam juga jangan sampai terjadi capital outflow. Jadi meskipun Fed Fund Rate turun ya nggak apa-apa, kita kan punya gain yang lebih dibandingkan dengan maksudnya masih punya margin yang lebih malah dengan misalkan kalau Fed-nya turun seperti itu. Jadi jadi pemerintah Bank Indonesia sepertinya sudah melihat gelagat ini, sehingga juga ya dengan kondisi rupiah kita yang mau kita jaga, karena kan kalimatnya di situ adalah yang diutamakan sekarang stability untuk pertumbuhan berkelanjutan. Jadi ada dimensi stabilitas yang menjadi penekanan utama ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi. Intinya menjaga stabilitas sih pilihan tersebut. Baik, berarti dapat dikatakan punya independensi dan juga kepercayaan diri bahwa untuk menahan suku bunga. Tapi Prof, apabila ini The Fed menaikkan atau menurunkan suku bunganya, kira-kira apa yang terjadi dengan market di Indonesia?
Ya, kalau menaikkan sih kecil kemungkinan ya. Kemungkinannya The Fed itu yang paling besar kan kalau nggak dia tetap atau menurunkan gitu ya prediksinya. Karena dengan kondisi Amerika Serikat yang sedang melemah ya. Kemarin beberapa indikator Amerika kan menunjukkan Amerika tuh probability of crisis-nya cukup besar meningkatnya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran sehingga The Fed itu ya kemungkinan harusnya sebetulnya menurunkan ya, tetapi menurunkan gitu. Nah, kalau misalkan The Fed menurunkan tadi dan kita tuh tetap ya interest rate diferensial kita terjaga sehingga arus modal kita harapannya malah kalau Amerika resesi kemudian misalkan The Fed nurunin terus kita belum nurunin nih misalkan kita punya margin yang tinggi di situ. Nah, di situ bisa capital inflow gitu dan sehingga memperkuat kembali rupiah kita. Jadi implikasinya ya rupiah kita menguat harapannya dan lebih stabil. Jadi memang kalau untuk dikatakan ya kalau kita di market itu kalau misalkan suku bunga itu Amerika Serikat itu kondisi ekonominya agak melemah itu sebetulnya relatif lebih menguntungkan untuk negara berkembang dibandingkan kalau Amerikanya sangat menguat ya. Kalau in terms of financial sector, in terms of real sector ya memang ekspor turun, tapi kita kan kalau sama Amerika di sini lebih dominan financial sector channelnya gitu ya gitu. Jadi itu harapannya ya tadi bisa lebih menstabilkan dari arus modal kita dan juga dari sisi rupiah kita itu baik ke ekonomi kita. Baik, terima kasih Prof. Telisa atas insight-nya. Semoga kondisi ekonomi kita ke depan dapat lebih baik lagi ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ekonom FEB UI Profesor Telisa Aulia telah bergabung bersama kami di Sino Prime. Salam sehat selalu. Selamat malam. Sehat.